Yang kedua karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu karena ada orang ketiga atau suami belum puas dengan istri. Ya. Adapun perselingkuhan oleh istri dianggap ya sedikit. Ya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam surat apa Bu? At-Tolak. Surat apa Bu? At-Tolak. Surat talak. Ini aneh dalam Al-Quran tuh Bu. Ada surat tolak cerai, tapi tidak ada surat nikah. Surat tolak surat keberapa Pak? 65. Surat ke-65. Coba dibuka. Ada surat tolak, tidak ada surat nikah. Coba Ibu buka dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Cari surat An-Nikah. Surat An-Nikah nggak ada. Adanya surat At-Tolak. Yang kedua, ada nggak surat perempuan? Ada nggak? Ada. Nomor berapa? Nomor 4. Kalau surat laki-laki ada nggak? Suratul Rijal nggak ada. Kalau surat An-Nisa ada. Berarti apa ini Ibu? Kok Allah sampainya gitu loh. Ya, itu mengkhususkan perempuan dalam satu surat dan dinamakan dengan surat An-Nisa, surat perempuan, dan tidak ada surat laki-laki. Yang kedua, ada surat perceraian, cuma tidak ada surat pernikahan. Kenapa? Oleh itu kalau menyebutkan dalam Al-Quran itu menyebutkan yang penting Bu. Pertama, kenapa disebut surat perempuan, surat An-Nisa nomor 4 dan bukan surat laki-laki? Karena yang sering menjadi masalah itu adalah perempuan. Perempuan itu banyak masalah. Ya, apakah masalah yang dialaminya sendiri atau dia menjadi korban laki-laki? Pokoknya dunia ini masalahnya perempuan. TKW pun yang jadi masalah adalah TKW perempuan. Kalau TKI jarang, ya kan? Kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual, kasus pemerasan, siapa yang jadi korban, Bu? Perempuan. Makanya Allah memberikan solusi. Baca surat An-Nisa. Bagaimana Allah merintahkan laki-laki untuk berbuat baik kepada perempuan. Makanya itulah ya Allah menyebutkan surat An-Nisa. Kemudian surat At-Tolak. Kenapa surat At-Tolak? Karena banyak perceraian. Maka sampai hari kiamat insya Allah banyak perceraian. Karena kalau nggak ada perceraian, surat At-Tolak ini namanya nggak dibaca orang dan nggak dipakai karena orang nggak ada cerai kok. Ngapain surat At-Tolak kan? Allah tahu akan terjadi perceraian yang sangat banyak di Indonesia. Perceraiannya sampai nomor 1 se-Asia Pasifik, yang jumlahnya 14% daripada pernikahan, yang jumlahnya 1000 orang bercerai tiap hari, 40 tiap jam. Makanya sangat penting kita mempelajari surat At-Tolak. Lihat Bu, surat At-Tolak itu lembar ada 2 lembar, 2 halaman. Halaman pertama itu isinya 5 ayat. Saya tidak baca ayat satu persatu karena bukan pelajaran tafsir. Cuma saya mengambil intinya. Ayat 1, coba dibuka ayat 1, ujung ayat 1 itu Allah berfirman, la'allahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Ketika terjadi perceraian, itu jangan istrinya diusir, kamu pergi ke rumah orang tuamu, nggak boleh Bu. Tidak boleh mengusir istri ke rumah orang tuanya. Ya bapak-bapak yang menyerahkan istrinya tidak boleh mengusir istri dari rumahnya menuju rumah orang tuanya selama perceraiannya masih cerai 1 atau cerai 2. Ya. La tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah engkau mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kalian atau dari rumah-rumah mereka. Ya, itu. Kenapa Bu?
Sekarang saya tanya, kenapa Allah melarang laki-laki mengeluarkan atau mengusir istrinya yang dicerai dari rumahnya? Kenapa? Kenapa, Bu? Jawabannya terakhir itu, Bu. Jawabannya pada ayat 1 terakhir ya. Ayat 1 terakhir ya. La tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Karena Anda tidak tahu, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang tidak Anda duga. Jangan-jangan Allah akan memberikan solusi dari perceraian ini. Ya, itu maksudnya. Maksudnya apa? Kalau di rumah terus selama 3 bulan, kan batasannya 3 bulan ya. 3 bulan itu batasan masa iddah perempuan, atau 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 bulan ketemu terus. Ini sudah cerai ini, tapi ketemu terus. Mau ke kamar mandi, dia mau keluar kamar mandi. Bahkan mungkin pas sama-sama ke kamar mandi, mesti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. Yang satu mau ke dapur, yang satu mau ke ruang tamu, ketemu. Tiap hari lihat, maka timbullah rasa cinta lagi. Tresno jalaran ing kulino. Itu dihafal, Pak ya. Kecintaan itu karena sering ketemu. Makanya kalau istri dicerai jangan diusir dulu, biar di rumah, biar sering ketemu. Kalau sering ketemu muncul penyesalan, muncul rasa cinta lagi. Makanya suami kemudian merujuk suami, wah istriku nggak jadi cerai lah, nampaknya kamu orangnya baik, maka dia rujuk. Itu, Bu. Jadi hikmahnya. Artinya ayat 1 intinya Allah memberikan harapan ada solusinya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ayat kedua apa, Bu? Allah memberikan solusi dari seluruh problematika. Allah berfirman ayat 2 ya, terakhir, kita ambil ujung-ujungnya aja, Bu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada jalannya, ada solusinya. Makanya, Bu, kalau kita renungi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, semuanya pasti diarahkan agar bertakwa kepada Allah. Ingat Allah, eleng Mas, kan gitu kan, eleng Dek ya. Jadi ingat Allah, takwalah kepada Allah. Itu inti keluarga itu, Bu, diajak sama-sama ingat Allah, diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan solusinya. Loh, gitu, Bu. Memangnya kalau orang bertakwa nggak ada problem? Ada. Saya kira ibu ini walaupun diam-diam, senyum-senyum, oh itu banyak masalah di rumah ibu, saya yakin. Bapak-bapak juga begitu, antang-antang seperti ini, nanti pulang tengkar dengan istri, biasa, Pak. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad SAW saja itu kadang-kadang gesekan dengan istri-istrinya. Pernah beliau marah sama istrinya, pernah ngambek juga, maksudnya ngambek dalam arti yang positif. Jadi nggak mau ketemu sama istrinya, semua istrinya 9 itu nggak mau ketemu. Beliau tidur di masjid atau di tempat minuman itu supaya mendidik istrinya ya. Itu pada Rasulullah pernah mencerai istrinya yang namanya Hafsah binti Umar, tapi kemudian dirujuk kembali karena pesan dari malaikat, weh kamu jangan mencerai, itu orang baik. Anaknya Umar bin Khattab itu orang yang ahli ibadah, puasa kalau siang hari, baca Al-Quran, sholat tahajud. Sayang kalau dicerai, kamu rujuk saja.
baik. Akhirnya Rasulullah merujuk kembali Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini biasa terjadi masalah di rumah tangga, tetapi orang bertakwa itu bedanya dengan orang lain. Orang bertakwa itu yakin ada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu satu, ayat kedua. Yang lebih hebatnya lagi, ayat ketiga, ujung awalnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa kepada Allah itu rezeki pasti ada. Makanya saya minta ibu-ibu dan kaum hawa itu coba renungkan surat At-Tolak ayat 3 ini, ayat 2 dan ayat 3. Intinya takwa, Bu. Kalau itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada solusi. Yang kedua, ada rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi janganlah hanya masalah ekonomi kemudian buka cerai, janganlah, Bu. Saya tahu beberapa orang itu karena gaya hidupnya yang boros, bukan karena nggak punya uang, tapi suka utang. Rumah itu nggak mau dia rumah yang biasa, maunya rumah yang agak keren dikit di perumahan. Dia nyicil, ya mendingan nyicil. Kadang-kadang cari rumah yang besar, ya harus utang berapa puluh juta, berapa ratus juta. Padahal nggak punya uang ya, tapi utang, pede banget dia. Nggak punya mobil, temennya punya mobil, dia kredit lagi mobilnya yang bagus lagi. Ya, yang harganya 200-an sampai 300-an. Gaya hidup, Pak, gaya. Enggak, sekarang itu banyak loh, Pak, orang gaya, tapi sebenarnya dia nggak punya uang. Kelihatannya dia punya mobil, punya rumah, ternyata dia banyak utang. Nah, itu mendingan biasa-biasa saja, tapi nggak punya utang. Mendingan hidupnya biasa aja, nggak apa-apa, nggak dikatakan kaya, tapi uang rekening di banknya ada 2 miliar. Daripada ini gaya banget tapi punya utang 100 juta nggak bisa bayar, ya, gitu, Pak. Gaya hiduplah yang menyebabkan runyamnya keluarga, ya. Apalagi istrinya menuntut banyak, beli emas, beli anting-anting, beli kalung, masya Allah. Suaminya aja gajinya pas-pasan, minta macam-macam. Ini juga gaya hidup dari kedua belah pihak. Nah, ketika bangkrut, ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, nggak kuat, makanya minta cerai. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti Allah akan memberikan jalan dan memberikan rezeki. Yakin, Bu. Kemarin saya ketemu, ya, dengan orang laki-laki yang umurnya 41 tahun. Ya, teman-temannya mengatakan, Ustadz loh, ini orang nggak mau menikah. Saya tanya, kenapa Mas? Kamu nggak mau nikah? Ustadz nggak punya uang. Minta uang dong untuk nikah. Padahal dia bekerja, orangnya ganteng. Ya. Kenapa nggak menikah? Nggak punya modal. Nah, bilang, kamu takut, ya. Kalau mau kawin, kawin saja. Yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki setelah menikah. Yang penting jangan malas saja. Masalahnya adalah malas. Banyak suami nganggur karena malu bekerja ini, bekerja itu, maunya bekerja yang keren, yang gajinya besar, gaji kecil nggak mau. Ini termasuk mental pegawai, mental mental orang yang tidak mau susah, ya, tidak mau mandiri, maunya ikut orang terus, dan maunya gajinya besar, kerjanya ringan, susah, Pak, nggak mau berkorban. Makanya itulah muncul perceraian gara-gara itu. Ini termasuk yang saya tangani itu gara-gara suaminya malas bekerja. Ketika istrinya melahirkan anaknya,
sampai anaknya besar itu nggak pernah dibiayai oleh suaminya, karena suaminya belum dapat pekerjaan, kerjanya serabutan. Akhirnya tadi minta cerai dan dia lari ke rumah orang tuanya. Jadi sejak lahir bayinya diberikan kepada neneknya, kepada ibunya. Jadi sejak dia melahirkan anak itu nggak pernah ngurus anak. Kenapa? Karena suaminya tidak sanggup membiayai. Ini kasus yang sampai ke saya, dia nulis surat ya resmi panjang. Ini gara-gara tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berapa Bu? 50 berapa Pak? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan rezeki kita berapa selama hidup. Nah itu Pak ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis di dalam Lauhul Mahfuz, fulan rizkinya sekian miliar selama hidup. Nah, maksud takut, pasti jatahnya dapat. Dan dalam hadis lain disebutkan, demi Allah bahwa seseorang tidak akan mati sampai rezekinya diberikan semuanya. Jadi Bapak kalau masih miskin itu bergembiralah, berarti Bapak belum mati itu. Iya, belum mati. Kenapa? Karena rezekinya belum diambil. Justru kalau sudah kaya banget harus khawatir. Kenapa? Jangan-jangan Allah sudah memberikan seluruh rezekinya kepadaku, habis ini saya mau mati ya. Mungkin begitu. Kita nggak tahu, tetapi itulah. Jadi Allah itu tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai rezekinya diberikan semuanya. Taruhlah rezeki kita, anggap saja rezeki kita 20 miliar. Selama hidup ini kita kok kalau dihitung-hitung dari lahir sampai kita punya anak 3, dihitung semuanya baru 3 miliar umpamanya ya. Berarti masih berapa, Bu? Masih 17 miliar kan? Ya, sudah punya anak 3 masih miskin aja. Bapak nggak tahu kalau 5 tahun lagi Bapak kaya raya, nggak tahu. Bener nggak? Banyak loh Bu pedagang asongan. Saya banyak cerita, diantaranya adalah seorang perempuan TKW. Itu kerjaannya menjual nasi Indonesia di Arab Saudi. Itu kan nasinya nggak nasi kayak Indonesia, nasinya nasi pakai bumbu. Kalau nasi Indonesia nasi putih, itu nggak ada rasanya. Itu nasi kita lah. Itu satu bungkus 1 real, sekitar 2.500, satu plastik kecil. Itu tiap hari kerjaannya di pinggir jalan menawarkan pada jamaah haji, Bu, nasi Bu, nasi. Itu bertahun-tahun hidupnya seperti itu. Siapa nyangka kalau orang ini kemudian ya bisnis jual nasi itu ditingkatkan menjadi warung nasi dengan lauk-lauknya. Kemudian laris jadi rumah makan besar di daerah Madinah. Ya, besar. Kemudian bangkrut lagi. Kenapa? Ya dia suami istri kerja di luar negeri, tentunya banyak yang iri, banyak yang berusaha menghancurkan bisnis dia. Berkali-kali bisnisnya lancar, kemudian ambruk lagi. Kemudian dia cerai dengan suaminya. Mungkin karena masalah ekonomi juga. Cerai dengan suaminya. Lah, perceraian dengan suaminya ini justru membawa kepada kekayaan yang luar biasa. Ya. Jadi perceraian itu kadang-kadang membawa kekayaan. Wa iyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih. Wa iyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih. Surat An-Nisa ayat 100. Coba dibuka Bu, surat An-Nisa, surat keempat. Ini masalah perempuan, masalah ayat 130, ayat 130 pas. Surat An-Nisa
ayat 130. Wa iyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika seandainya terpaksa bercerai karena suatu hal dan lainnya, terpaksa bercerai, mudah-mudahan dengan bercerai itu membawa kekayaan, menjadikan dia kaya. Bapak percaya nggak dengan ayat ini? Percaya ya? Ibu percaya nggak dengan ayat ini? Bahwa kadang-kadang perceraian itu membawa kekayaan. Kalau memang tidak ada solusi, udah terpaksa cerai, udahlah kita bertemu baik-baik, berpisah baik-baik, nggak usah dendam, nggak ada dendam di antara kita. Ternyata apa? Ini salah satu bukti hari ini orang ini yang bercerai dengan suaminya, ini gara-gara bisnis dan sebagainya, dia istri ini menikah dengan orang Arab asli. Oh, menikah dengan orang Arab asli. Karena orang Arab asli, dia bisnis rumah makan itu karena dibengkeng oleh orang Arab asli, jadi cepet naiknya dan susah orang mau menghancurkan bisnisnya karena dibengkeng oleh suaminya punya nama di situ, akhirnya kaya raya. Ya, rumah makannya banyak cabangnya, bahkan sekarang merambah kepada hotel. Wow, itu apa Bu? Dari pedagang kaki lima, punya tanah di Jakarta, disewa oleh kedutaan Arab ya. Itu kalau nggak salah 1 tahun aja sampai ya berapa, 90 juta lebih, 900 juta mungkin, hampir 1 miliar lebih lah ya. Itu cuma uang sakunya, uang tambahan, uang jajannya itu sampai berapa miliar itu dari uang sewaan gedung di Jakarta saja. Itu dari pedagang kaki lima. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang rezeki itu datang tidak disangka-sangka. Kalau sekarang kita miskin, siapa tahu 10 tahun mendatang kita akan kaya raya. Dan sekarang kita kaya, siapa tahu 10 tahun mendatang kita akan jatuh miskin, dan banyak itu Bu. Yang tadinya kaya raya sekarang jadi pengemis, banyak seperti itu. Sekarang jadi pembantu. Saya kenal beberapa pembantu yang dulunya jaya, sekarang jadi pembantu rumah tangga, saya kenal ya. Karena dia cerita, saya dulu tuh kerja di kantor gini, sekarang jadi pembantu rumah tangga. Lihat, itulah kehidupan. Makanya ukurannya itu takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat keempat Bu, masih surat At-Tolak. Itu ayat ketiga aja ditambahi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kan gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya, mencukupi segala urusannya ya. Ayat keempat ujungnya lagi Bu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa kepada Allah menjadikan segala urusannya mudah. Kekayaan itu Bu tidak harus uang. Rizki itu bukan harus uang. Salah satu bentuk rizki adalah kemudahan dalam segala urusan. Urusan kita kok mudah terus ya, itu rizki. Walaupun nggak kaya-kaya banget, tapi urusannya mudah, keluarganya bahagia, sekolahnya mudah, kerjanya mudah, lalu lintas mudah, semuanya dimudahkan Allah. Itu rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ya. Yang terakhir ayat 5, setelah itu pada ayat kelima, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Bangsa bertakwa kepada Allah, segala kesalahannya, kekhilafahnya, dia tengkar dengan istrinya tengkar dengan suaminya, dia marahi anaknya, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan akan diberi pahala yang berlipat. Ini Bu, 5 ayat dalam surat perceraian.
ternyata isinya, solusinya adalah takwa, 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 takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ada solusi, ada solusi. Ini dalam rangka mengecilkan, ya, meminimaliskan, ya, angka perceraian. Ya, apalagi khusus ibu-ibu yang banyak menggugat cerai suami gara-gara masalah ekonomi. Sabar dikit, Bu. Ya, insya Allah akan kaya suami ibu, ya, insya Allah. Jangan cepat-cepat menggugat cerai, kasihan, Bu, ya. Hadirin rahimakumullah, ini data yang saya dapatkan agar kita merenungkan. Ternyata masalah keluarga itu dipicu karena masalah dunia. Ibu, ada seorang, ya, dokter itu menulis sebuah buku. Buku itu hasil penelitian selama dia tinggal di Amerika. Orang Indonesia puluhan tahun tinggal di Amerika, ya, itu mendata kehidupan keluarga di Amerika dan di Eropa, termasuk di Rusia. Didapatkan apa? Bahwa rata-rata keluarga orang Barat itu rata-rata tidak bahagia, walaupun hidupnya kaya. Tingkat perceraiannya mungkin 10 kali lipat daripada Indonesia. Ya, kawin cerai biasa, bahkan kumpul kebo biasa mereka. Anaknya perempuan yang 17 tahun ke atas itu nggak boleh di rumah, harus pergi nyari nafkah sendiri. Pokoknya kacau balau. Mereka merasa nggak bahagia rumah tangganya. Maka di antara mereka salah seorang perempuan, tokoh perempuan Amerika mengatakan, kita kepengen seperti keluarga orang-orang timur. Kelihatannya bahagia, ya, jalan-jalan bawa suami dan anaknya, pergi kuliah duha ke Masjid Sumarekon bersama keluarganya, habis ini jajan bersama-sama. Masya Allah, alangkah indahnya, ya, hari-hari kita bersama dengan istri dan anak. Itu nggak ada di Barat kayak gitu, ya. Makanya bersyukur menjadi orang Islam itu, Bu. Ya, apa landasannya? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama. Agama adalah satu-satunya bekal untuk menyelesaikan segala masalah di rumah tangga. Kita nggak usah jauh-jauh bicara negara, rumah tangga dulu. Kalau rumah tangganya kuat, insya Allah negara akan kuat. Kalau rumah tangganya tadi banyak perceraian gara-gara ekonomi, gara-gara perselingkuhan, kita juga ikut sedih, ya, ikut sedih. Jadi rahimakumullah, saya kira cukup ini dulu yang kita sampaikan, menyampaikan data kontemporer yang hendak kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jauh daripada perceraian, jauh daripada konflik. Ya, seandainya ada konflik, mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya. Baik, mungkin kita buka forum tanya jawab, ya, diskusi tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.